Kita masuk di tahun yang baru dengan semangat yang baru, amin. Siapa yang bersemangat tahun ini, lambaikan tangan. Katakan ya. Iya. Puji Tuhan. Ya, saudara bisa ambil handphone saudara kalau saudara butuh materi khotbah hari ini, saudara bisa scan QR yang ada di depan. Kita masih akan sama-sama melanjutkan pembahasan tema kita di tahun ini, Be Enthusiastic. Kita menjadi antusias, kita menjadi bergairah, kita menjadi menyala-nyala, saudara ya. Dan minggu lalu sudah disampaikan oleh Ko Budi bahwa antusias itu sesuatu yang dari dalam. Antusiasme tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar. Antusias tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Tetapi antusias itu muncul dari dalam. Dan karena itu saya berikan judul siang hari ini adalah Fire Within Us. Api yang ada di dalam kita. Oke. Semua sudah siap? Semua sudah siap? Oke. Ya, yang belum dapat nggak apa-apa, nanti bisa minta sama saya. Saudara mungkin tahun ini akan banyak mendengar ayat ini. Kita akan banyak membahas ayat ini. Roma 12 ayat yang ke-11. Jadi jangan bosan, jangan jengah gitu ya kalau kita membahas ayat ini. Bolehkah kita baca ayat ini bersama-sama? Boleh? 1, 2, 3. Ya, harusnya kalau kita membaca itu sesuai dengan kalimatnya, saudara. Ya, kan kalimatnya menyala-nyala gitu. Tapi saudara kayak masih mungkin hawa-hawa liburan masih terasa. Bolehkah kita lebih bersemangat lagi membacanya? Setuju? Oke, siap? 1, 2, 3. Mantap. Itu kalau lagu tuh di overtune gitu ya kuncinya. Oke. Dikatakan janganlah keranjinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kau Isin mau nyanyi? Oh. Biarlah roh menyala. Ya. Kelihatan umurnya sudah. Sesuai dengan lagu. Nah, teman-teman, ayat ini mengandung 3 kalimat. Tapi sebenarnya 3 kalimat ini saling berkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri. Dan karena itu khusus yang hari ini saya akan membahas tentang 1 ayat ini. Ini akan menjadi focal point, ini akan menjadi pokok pembahasan kita sepanjang siang hari ini. Nah, menurut versi terjemahan aslinya saudara dan berdasarkan King James Version ada 3 versi dari ayat ini. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Artinya jangan malas dalam bekerja, dalam melayani. Kemudian kita harus menyala-nyala dalam roh kita dan melayani Tuhan. Nah, karena kita ada di zaman yang agak lain, ya, saya nggak akan mulai dari nomor 1. Saya mulai dari nomor 3. Ya. Kenapa kok bisa mulai dari 3 daripada nomor 1 ya? Karena kita agak lain hari ini. Ya. Judulnya sebenarnya mau saya ganti, agak lain, menyala rohku. Gitu. Tapi terlalu kekinian nanti. Jadi kita mulai dari yang ketiga dulu. Kenapa saudara? Karena fokus dari ayat ini sebenarnya justru di bagian terakhir. Serving the Lord, melayani Tuhan. Saya ingin membagikan kepada saudara supaya kita tahu dulu end game-nya apa, tujuannya apa. Kenapa kita harus berapi-api, kenapa kita harus antusias, kenapa kita harus bergairah, kenapa kita harus bersemangat. Endingnya, tujuan akhirnya melayani Tuhan. Artinya begini saudara, bahwa sumber antusias itu adalah Tuhan sendiri. Kata antusias kita sudah sama-sama belajar, kata aslinya adalah entheos, di dalam Tuhan. Jadi supaya kita menjadi antusias, sumbernya harus berasal dari Tuhan sendiri. Dan melayani Tuhan berarti kita harus melakukannya dengan semangat, dengan gairah, dengan konsisten. Gak bisa kita melayani Tuhan dengan lemes. Dan tentu saja dalam melayani Tuhan, kita harus sama-sama sadar bahwa pusatnya, arahnya, itu adalah Tuhan sendiri. Arah dari antusiasme, arah dari semangat kita
Pusat dari semangat kita itu adalah Tuhan. Karena ada banyak orang melayani Tuhan, endingnya atau tujuannya ternyata bukan Tuhan. Buktinya ada di ayat ini, lompat 4 pasal dari Roma 12, Rasul Paulus memberitahukan kita bahwa ternyata ada orang-orang yang memang tidak melayani Tuhan. Di ayat yang ke-18 dari Roma 16 ini dikatakan mereka adalah orang yang melayani perutnya sendiri. Mereka adalah orang yang melayani dirinya sendiri. Dikatakan mereka punya kata-kata yang muluk, bahasanya tinggi, so high in the sky. Ngomongnya manis. Kalau bahasa Surabaya, orang-orang yang lamis, lambe, manis. Yang suka lambe manis, mengaku. Orang-orang yang terbiasa berkata-kata hal yang baik, hal yang sepertinya kelihatan dibungkus dengan baik, tapi dikatakan mereka menipu orang-orang yang tulus. Dan Rasul Paulus menulis, hindari mereka. Jadi saudara, berarti memang ada orang-orang yang mungkin mereka ada di Komsel, mereka terlibat dalam pelayanan. Bahkan mungkin mereka aktif, mungkin mereka bahkan berkhotbah di mimbar, tapi sebenarnya mereka tidak melayani Tuhan. Mereka melayani dirinya sendiri. Sekaligus ini harusnya menjadi sebuah cerminan buat kita, apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan atau enggak. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Saudara, kalau bicara masalah melayani, maka kita harus menyebut tentang yang namanya hamba, servant of the Lord. Kita semua adalah hamba Tuhan, amin. Hamba Tuhan hari ini hanya dipakai kepada para pendeta. Sebenarnya enggak. Saudara dan saya, kita semua hamba Tuhan. Setuju? Kita semua hamba Tuhan. Tidak hanya melulu orang yang ada di gereja saja. Nah, apa sih yang dilakukan seorang hamba? Sederhananya seorang hamba melakukan tiga hal ini. Yang pertama jelas namanya adalah pelayan. Maka dia fokusnya adalah melayani. Apa itu melayani? Melayani sederhananya adalah menjawab kebutuhan. Waktu saudara datang masuk kepada sebuah restoran, maka ada pelayan yang akan berdatangi saudara dan menjawab kebutuhan saudara. Mau pesan apa Pak, Bu? Mau pesan apa kok, C? Jadi melayani Tuhan berarti kita belajar untuk menjawab apa yang Tuhan mau. Saudara, bukan berarti Tuhan itu butuh kita. No. Tapi Tuhan mengizinkan untuk kita bisa menjawab apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan gak butuh kita. Seringkali kita berpikir pelayanan butuh saya. No, kebalik. Saya yang butuh pelayanan. Karena sebenarnya melayani Tuhan berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita terlibat menjawab apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang kedua, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan berarti menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama. Tuhan di atas yang lain. Tuhan di atas yang lain. Tuhan melebihi yang lain. Kalau saudara perhatikan di kitab Perjanjian Lama ada hukum Taurat. Tuhan bilang gini, kamu gak boleh nyembah patung. Tujuannya apa sih? Tuhan itu gak mau disaingi. The one and only, prioritas satu-satunya Tuhan. Gak ada yang lain. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi servant of the Lord berarti kita melakukan kehendaknya Tuhan. Berarti apa yang Tuhan mau, apa yang jadi kemauan Tuhan itu harusnya lebih daripada apa yang saya mau. Saudara, saya juga mau menggarisbawahi di sini, melayani Tuhan bukan hanya berbicara tentang pelayanan di dalam gereja. Itu hanya bagian kecil dari melayani Tuhan. Seringkali kita mengasosiasikan melayani Tuhan itu, oh berarti saya melayani di dalam gereja. Itu hanya bagian kecil, saudara. Melayani Tuhan berbicara ketiga hal ini.
Artinya waktu saudara ada di luar gereja, setiap hari saudara di rumah, setiap hari saudara ada di kantor, dimanapun saudara berada, saudara bisa melayani Tuhan. Bahkan kita harus melayani Tuhan. Tujuan kita melayani jelas kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena juga ada orang-orang yang beberapa kali datang ke saya berkata, aduh kok PK ku lo begini, PJ ku lo begini. Terus kenapa? Waktu kita sadar bahwa kita ini orientasinya adalah melayani Tuhan, apapun yang terjadi kepada orang-orang di sekeliling kita nggak akan merubah kita. Kita akan tetap melayani Tuhan. Setuju? Kalau saudara hanya orientasinya ke manusia, saudara akan kecewa. Kan ada lagunya kan, pendeta juga manusia, gitu kan? Semua pemimpin pun manusia, punya kelemahan, punya kemungkinan melakukan salah. Saya pun tidak luput dari itu. Saya pun pernah salah, sering bahkan. Karena itu mari sama-sama kita belajar menaruh orientasi kita waktu kita melayani, orientasinya adalah Tuhan. Bukan kepada yang lain. Jadi kalau saudara lihat pemimpin saudara salah, datangi, kasih tahu, tolong, nasihati, betul? Jangan saudara malah mundur. Sakit hati. Bukan itu solusinya. Termasuk kalau saudara ketemu saya salah, tolong ditegur. Walaupun sayangnya banyak yang gak berani. Nah, waktu kita melihat Roma 12, kita melihat konteks yang lebih luas. Di ayat yang pertama dari Roma 12, Rasul Paulus memberikan sebuah petunjuk. Dia menulis bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi jelas sekali di sini, ini sangat berkaitan dengan apa yang kita sudah bahas, bahwa hidup kita harusnya melayani Tuhan. Harusnya hidup kita adalah sebuah persembahan, melakukan kehendaknya Tuhan. Betul? Dan sebenarnya Rasul Paulus juga memberikan kita petunjuk, dikatakan demi kemurahan Allah. Waktu kita melayani Tuhan, orientasinya, dasarnya adalah dengan kesadaran bahwa Tuhan sudah memberi saya kasih karunia. Jadi kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita melayani Tuhan karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Apa itu? Kasih karunia. Nah, tetapi yang menarik adalah ayat ini memberikan sebuah rahasia sebenarnya. Karena di depan ayat ini dikatakan karena itu. Berarti karena apa, saudara? Karena apa? Berarti kita harus mundur ke belakang. Roma 11 ayat yang terakhir, satu ayat sebelum dari Roma 12 ayat pertama. Berarti karena ini. Dua ayat ini sebenarnya bersambung. Walaupun mereka terpisah oleh pasal yang berbeda. Karena apa kita harus mempersembahkan hidup kita? Karena sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Adakah saudara di sini yang memilih saudara bisa lahir? Ada yang berpikir kok aku nggak lahir jadi anjing aja? Kok jadi manusia sih? Ada yang bisa memilih saudara lahir di tahun berapa, di tanggal berapa, di kondisi keluarga yang bagaimana? Adakah saudara kita yang bisa memilih? Enggak kan? Kalau saya boleh milih, saya milihnya enggak lahir di Surabaya. Saya milih lahirnya di Istana Buckingham. Keluarga kerajaan Inggris. Namanya Duke. Duke Cipta. Ya. Tapi sayangnya nggak bisa. Kita ada di muka bumi ini, bahkan kita ada sampai sekarang ini semua karena Tuhan dan oleh Tuhan.
Jadi artinya saudara, betapa bodohnya kita kalau kita tidak memberikan hidup kita untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Sejak awal kita ada karena inisiatifnya Tuhan kok. Betul enggak? Berarti harusnya kita hidup dengan kesadaran ini. Bahwa hidup kita untuk Tuhan. Nah kemudian dari Roma 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus menulis tentang hal yang sepertinya berbeda. Dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Apa hubungannya dengan ayat pertama? Kata serupa dengan dunia itu berarti begini saudara, kita setuju. Kita mengikuti, kita menjadi sama, kita punya gaya hidup yang sama dengan dunia. Dunia di sini berbicara masalah sistem. Kita sudah belajar itu beberapa waktu yang lalu. Sistem yang diciptakan, sistem yang dikendalikan bahkan oleh iblis. Yesus bilang di kitab Yohanes. Jadi Rasul Paulus menulis, kita jangan menjadi orang yang setuju, yang sama dengan apa yang dunia ini lakukan. Kenapa? Karena supaya kita bisa tahu apa kehendak Tuhan. Kenapa kita harus tahu kehendak Tuhan? Supaya kita bisa melayani Dia. Kalau misalnya saya datang ke sebuah restoran dan saudara menjadi pelayan, dan saudara tanya sama saya, Dian kamu mau makan apa? Tahu. Saudara bisa menjawab kebutuhan saya? Enggak. Saudara datang dan berkata, nyo, kan saya masih muda saya. Nyo, mau makan apa nyo? Terserah. Saudara gak akan bisa jawab kebutuhan saya. Demikian juga kita harus tahu apa kehendak Tuhan supaya kita bisa melayani Dia. Saudara, sistem dunia dirancang tanpa kita sadar untuk menyesatkan kita dari kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan seolah-olah membuka supaya kita seolah-olah merasa membutuhkan sesuatu. Contoh, gak tahu apakah saudara pernah mengalaminya. Pernah gak saudara misalnya search di handphone, buka Google, kemudian saudara ketik, es krim terbaik di dunia. Keluar kan daftarnya. Gak lama, saudara buka Instagram, keluar semua iklan es krim. Saudara scroll, muncul lagi ikan es krim yang lain. Saudara buka TikTok, sama. Tiba-tiba muncul semua iklan es krim. Semua merek es krim muncul di feed kita. Itu sistem yang memang dunia sudah rancang. Saya pernah satu kali saudara, saya beli es krim offline di sebuah minimarket, bukan online, offline. Saya beli es krim dan kemudian saya cerita sama istri saya, yang saya beli es krim ini enak loh. Udah gitu doang. Begitu saya buka Instagram, keluar semua iklan es krim ini, merek yang sama. Dia tahu dari mana? Tapi kalau saudara belajar tentang ilmu pemrograman, memang begitu. Dirancang supaya kita seolah-olah semakin dinaikkan keinginan kita. Seolah-olah semakin di boost gitu ya. Ini loh kamu butuh ini kan. Kamu pengen ini kan. Ya kan? Ini loh bagus. Ayo gak apa-apa. Ikuti saja. Jawab aja. Coba abis ini search di marketplace. iPhone 17. Dijamin. Semua iklan handphone, iPhone, Android, ya kan, muncul semua di feed kita. Tanpa sadar, kita disibukkan dengan semuanya itu, sehingga akhirnya kita nggak punya lagi kesempatan, nggak punya lagi waktu untuk mencari apa kehendak Tuhan. Saya meminjam kalimat ini dari Kak Ju. Dia berkata begini, the most important things for God is His will. Hal yang terpenting bagi Tuhan adalah kehendaknya. Tetapi hal yang terpenting bagi kita, bagi manusia adalah melakukan kehendak Tuhan. Menyelesaikan apa yang jadi kemauan Tuhan. Itulah kenapa saya taruh poin ini di nomor pertama yang kita bahas. Ini tujuannya, ini endgame-nya. Kenapa kita harus berapi-api, kenapa kita harus bergairah, kenapa kita harus antusias? Karena endingnya adalah untuk Tuhan.
Sekarang kita baru masuk poin pertama. Dikatakan not slothful in business. Artinya begini, gak boleh malas. Katakan malas. Gak boleh malas. Berarti begini saudara, waktu kita melayani Tuhan, kita harus melakukannya dengan rajin. Bahkan kata ini juga mengandung begini, melakukan semuanya dengan cepat, sat-sat. Ingat ya, melayani Tuhan bukan hanya bicara soal apa yang dilakukan di dalam gereja ya. Melayani Tuhan itu dalam semua hal di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukannya dengan cepat, dengan rajin, dengan konsisten. Artinya begini, waktu saudara tahu apa kehendak Tuhan, saudara tahu apa yang jadi firman Tuhan, lakukan. Gak usah pakai nunggu konfirmasi. Jelas kehendak Tuhan, jelas firman Tuhan, kerjakan. Gak usah pakai ditunda. Disuruh Tuhan mengampuni, aduh, males. Nunggu konfirmasi. Konfirmasi apaan? Disuruh Tuhan, tolonglah orang lain memberi. Disuruh Tuhan, lakukan apapun, kerjakan. Karena ayatnya ngomong begitu. Gak boleh lelet, gak boleh males. Lakukan. Berikutnya berbicara tentang bagaimana kita melayani Tuhan dengan excellent, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin lakukan. Waktu sudah melayani Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Yang ketiga, ayat ini berbicara tentang bagaimana kita ini harus bekerja keras. Saudara, kita jangan hanya bekerja keras untuk nyari uang. Kita jangan hanya bekerja keras di luar sana hanya untuk apa yang kita mau sendiri. No, kebalik. Kita harus bekerja keras untuk melayani Tuhan, untuk menjawab apa yang jadi kehendak Tuhan. Amin. Gak ada yang ngomong amin. Terpaksa aminnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, Paulus menulis begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya apa saudara? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dia berani memberikan statement seperti ini. Kira-kira Rasul Paulus bekerja kerasnya seperti apa? Kalau saudara baca ceritanya, ini orang gila. Dia sangat mencintai Yesus, sangat mencintai Tuhan. Sehingga apa yang ada di pikirannya cuma satu. Beritakan Injil, bawa orang kepada Yesus. Supaya Yesus menjadi tersebar kepada semuanya. Dia gak peduli, dia bayar berapapun harganya. Dia hampir mati beberapa kali karena itu. Bahkan dia terakhir mati pun karena pemberitaan Yesus. Tapi yang saya suka dari ayat ini bukan soal kerja kerasnya. Ayat ini dibuka dan ditutup dengan kasih karunia. Rasul Paulus sadar bahwa walaupun dia bekerja dengan keras, dia tahu yang bisa membuat dia lakukan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dia gak sombong. Dia sadar semuanya karena Tuhan. Itulah kenapa di Filipi 2:13 dia memperjelas lagi saudara. Versi Amplified dari ayat ini dikatakan begini, for is not your strength, but it is God. Bukan kekuatanmu, tapi Tuhan. Dikatakan God who is effectively at work at you. Tuhan yang bekerja secara efektif di dalam kamu. Baik untuk mengingini, baik untuk melakukan apa yang menguatkan saudara, yang memberi energi, yang menciptakan sebuah kerinduan dan kemampuan untuk menyelesaikan kehendaknya. Semuanya karena Tuhan. Apa yang kita mau sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Dan endingnya adalah dikatakan for his good pleasure. Untuk kesenangan Tuhan.
terakhir. Bagian kedua dari ayat ini. Fervent in spirit. Rohmu harus menyala. Kata yang dipakai di situ adalah zeontes tu pneuma, yang artinya dibakar dari dalam oleh Roh Kudus. Jadi roh kita itu dibakar dari dalam oleh Roh Kudus. Kata yang sama menggambarkan begini saudara, seperti air yang mendidih. Pernah masak air? Pernah? Kalau lihat dari wajahnya kayaknya kebiasa masak air pakai panci. Waktu kita masak air, begitu dia sudah mendidih, akan muncul yang namanya, blukuduk-blukuduk. Karena bahasa yang dipakai sama, bubbles. Waktu kita memasak air sampai mendidih, maka seperti ada sebuah letupan-letupan yang muncul dari air itu. Dari bawah ke atas. Seperti mau siap untuk meluap, siap untuk meletup. Sama. Ayat ini digambarkan seperti itu. Roh yang menyala, antusias, gairah, itu seperti itu. Dari dalam keluar. Dan waktu kita lihat air yang mendidih, kan kita nggak perlu sentuh airnya untuk tahu bahwa airnya sudah mendidih, benar? Nggak perlu kan? Sudah terasa, sudah terlihat. Itulah kenapa orang yang punya antusiasme, orang yang menyala rohnya, sudah bisa kerasa. Waktu dia ada di dekat saudara lihat dia, sudah bisa kerasa, oh ini orang menyala nih. Menyala abangku, gitu kan? Kenapa? Karena api itu dari dalam. Daud menggambarkan dengan baik sekali saudara di kitab Mazmur. Di terjemahan bahasa Indonesia yang lain dikatakan cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Versi firman Allah yang hidup ditulis seperti ini. Semangatku bagi Allah dan pekerjaannya membara di dalam diriku. Bacanya harus gitu. Membara. Sudah tahu enggak latar belakang ayat ini? Ayat ini ditulis waktu Daud posisinya lagi di bawah. Dia dihianati, dia dihina, dia ditinggalkan semua orang. Tapi dia masih menulis semangatku membara buat Tuhan. Berarti roh yang menyala gak bisa dibadamkan dengan kondisi di luar. Semangat gairah yang menyala untuk melayani Tuhan gak bisa dipadamkan oleh apapun yang terjadi di luar. Mau masalah yang besar, mau badai datang, aku akan tetap melayani Tuhan, aku tetap membara buat Tuhan. Itu yang Daud tulis. Dan kalau saudara teliti Mazmur 69, ini banyak dikutip oleh Yesus sendiri dan bahkan dikutip juga oleh Paulus di kitab Roma. Banyak. Membara. Kapan terakhir kali kita punya semangat yang membara buat Tuhan? Kapan terakhir kali kita bergairah untuk Tuhan? Hati-hati saudara. Kitab Wahyu memberikan kita peringatan. Jangan sampai kita suam kuku. Dikatakan kamu gak dingin, kamu gak panas. Dikatakan kamu hanya setengah hati. Apa sih maksudnya suam kuku? Apa artinya saudara? Suam kuku itu gak jelas. Identitasnya tidak jelas. Gak panas, gak dingin, gak jelas. Suam kuku itu berarti saudara ada di dua perahu. Satu sisi engkau melayani Tuhan, engkau menjadi orang yang rohani. Di sisi lain engkau melayani keinginan dunia. Gak jelas. Dan seperti ini dikatakan, kau akan dimuntahkan. Kita gak punya pilihan ketiga. Pilihan kita cuma dua. Kita mau on fire, ya kan? Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan berapi-api, dengan antusias, dengan semangat, atau enggak? Pilihan cuma dua. Karena kalau ketiga, dimuntahkan.
Yeremia 29 ayat yang ke-13-14. Dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Lukas 10 ayat 27, Yesus juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Segenap. Semua. Utuh. Gak bersisa. All in. Wholeheartedness. Ini yang dimaksud berapi-api. Ini yang dimaksud menyala. Ini yang dimaksud antusias. Jadi mulai sekarang setiap kali ada kesempatan kita melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Amin. Ambil. Karena api itu semakin dibakar, dia semakin besar. Biarkan api dia mati. Tapi dia semakin dibakar, dia semakin besar. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya memakai dua istilah yang kontradiktif. Bagaimana caranya kita punya api yang terus menyala, bagaimana caranya kita terus antusias? Caranya adalah dengan kita menyediakan diri. Bukan dengan berusaha sebagaimana, no. Dengan kita menikmati. Kalau api itu seperti cinta, ya kan? Kita pernah jatuh cinta kan? Sekarang masih jatuh cinta? Masih dong. Ngkohusin aja dengan pede ngomong, masih. Ya kan? Orang kalau jatuh cinta itu berapi-api, menggebu-gebu, ya kan? Waktu ketemu deg-degan. Masalahnya apakah kita merasakannya dari Tuhan? Kita Bayu menyebut kasih yang mula-mula. Kapan terakhir kali kita merasakan itu? Ada sebuah buku yang bagus sekali, judulnya Pemburu Tuhan. Itu buku yang lama sekali. Lama sekali. Ada sebuah penggambaran yang bagus sekali, saudara. Dikatakan kita itu kalau nyari Tuhan, itu seperti seorang anak kecil, seorang balita yang berusaha ngejar papanya. Bisa ketangkap gak? Gak bisa. Gak bisa. Misalnya nih, di sini ada siapa? Handi gitu ya, sama Jose gitu ya. Atau sama Elon gitu ya. Misalnya si Jose mau ngejar Handi, dengan gampang Handi bisa jatuh. Kejar lagi, papi, jatuh. Gak bisa. Tapi begitu anaknya itu jatuh, frustasi, nangis, dia panggil papanya. Saat itulah papanya akan datang dan membiarkan dirinya ditangkap oleh anaknya. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Kita gak akan mungkin bisa ngejar Tuhan. Gak akan mungkin bisa nangkap Tuhan. Gak bisa. Tapi Tuhan membiarkan dirinya untuk ditangkap sama kita. Dan waktu kita ditangkap oleh Tuhan, disitulah kasih, cinta mengalir, memenuhi kita, membakar kita. Kapan terakhir kali kita merasakan itu? Yang kedua, caranya adalah sederhana. Api supaya bisa menyala harus ada yang dibakar. Karena itu mari jadikan diri kita sebagai korban di atas mezbah. Mari jadi seperti lilin yang membiarkan dirinya dibakar habis supaya api itu tetap menyala. Sakit, iya. Berat, pasti. Tapi kita sudah lihat tadi, kasih karunia Tuhan ada, memampukan kita
Saya undang teman-teman Praise and Worship maju ke depan. Tutup catatan saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.